Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Guru Inspiratif. Hari ini kita akan membahas materi teks puisi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang materi teks puisi, Bapak ingin memperkenalkan salah satu puisi yang sangat populer di zamannya sampai saat ini, yaitu Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Ini bisa Anda baca dan bisa Anda resapi bagaimana puisi ini hadir dengan sangat istimewa sekali. Selanjutnya adalah pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ini adalah pengertian puisi yang harus Ananda pahami. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi, yaitu yang pertama adalah majas. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Ada juga irama. Irama yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi. Unsur selanjutnya yaitu penggunaan kata-kata konotasi, kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kemudian ada kata-kata berlambang, lambang atau simbol seperti gambar, tanda, ataupun kata yang tertentu dan memiliki maksud. Kemudian ada pengimajian dalam puisi, kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi pembaca, yang biasa disebut itu citraan dalam sebuah puisi. Ini adalah salah satu contoh analisis puisi Hujan di Bulan Juni. Nah, kita lihat di sini ada dua majas yang masuk, yaitu majas personifikasi dan majas paralisme. Majas yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Kemudian ada majas perulangan yang tersusun dengan baris yang berbeda. Selanjutnya iramanya itu adalah mewujudkan rasa kagum dan simpati. Nah, ini adalah salah satu analisis puisi dengan dua unsur, yaitu majas dan irama. Selanjutnya setelah kita berbicara tentang majas dan irama, ada pengimajian. Nah, ini adalah macam-macam pengimajian dalam sebuah puisi, yaitu imajian penglihatan. Nah, atau visual adalah gambaran seolah-olah kita itu melihat yang tercantum di dalam puisi. Misalnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Nah, seolah-olah kita melihat hujan di sana. Selanjutnya pendengaran, bagaimana pembaca seolah-olah mendengar, misalnya ada suara TikTok jam melengking berteriak-teriak. Nah, itu adalah salah satu imaji yang pendengaran atau audio di dalam sebuah puisi. Selanjutnya adalah imaji peraba. Imaji ini merupakan gambaran seakan-akan kita merasakan atau memegang sesuatu dengan yang kita rasakan, yaitu kulit, sesuai dengan indera peraba. Misalnya percikan air tampias ke pipimu. Nah, seolah-olah air itu tampiasnya ke pipi, betul-betul ada. Kemudian ada imaji perasaan, itu sesuai dengan suasana yang dikaitkan dalam puisi tersebut. Ada yang sedih, gembira, ada haru dan semangat. Itu adalah imaji perasaan. Selanjutnya imaji pengecapan. Pengecapan sendiri erat kaitannya dengan lidah sebagai indera pengecap. Misalnya muncul dalam bait puisi, entah itu suaranya asin, ada suara hambar dengan kata-kata itu seolah-olah kita merasa atau mengecapkan. Kemudian juga ada namanya imaji penciuman yang muncul, apakah yang kau tangkap dari bau tanah. Nah, misalnya seperti itu adalah salah satu contohnya dalam pengimajian dalam sebuah puisi. Selanjutnya ini adalah bagaimana kita menyimpulkan sebuah puisi. Nah, ini adalah salah satu contoh karya Chairil Anwar, Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, bait 1 melukiskan perasaan penulis terhadap cintanya, itu bait pertama. Kemudian bait kedua menggambarkan perhatian pada suasana pelabuhan. Bait ketiga menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan benda-benda di alam. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara menyimpulkan sebuah puisi, dan itu memang harus Ananda kuasai, karena dalam menyimpulkan sebuah puisi itu penting sekali agar Ananda bisa memahami makna dan isi dari sebuah puisi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis puisi. Nah, puisi itu ada yang namanya puisi naratif. Puisi ini mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi dua, yaitu romansa dan balada. Balada adalah puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa atau pujaan. Nah, contoh balada orang-orang tercinta. Romansa adalah jenis puisi yang ceritanya tentang bahasa romantik berisi kisah percintaan. Jadi itu penting untuk Ananda benar-benar ketahui, karena apa? Puisi balada dan romansa ini itu begitu lekat dengan proses percintaan dan lain-lain. Sehingga ketika kita menemukan, oh ini ternyata puisi naratifnya tentang romansa dan balada. Selanjutnya ada jenis puisi lirik. Nah, ini ada yang elegi, ode, dan serenda. Apa itu elegi? Elegi adalah jenis puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Nah, apa yang disampaikan perasaan duka itu jenisnya adalah jenis puisi lirik yang berjenis elegi. Selanjutnya adalah ode, adalah puisi yang berisi tentang pujaan terhadap seseorang atau suatu keadaan. Ode ini adalah puisi tentang pujaan terhadap seseorang atau suatu keadaan. Serenada adalah sajak percintaan. Kemudian ada puisi deskripsi. Nah, puisi deskripsi ini adalah jenis puisi yang menyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu peristiwa. Contohnya satir dan puisi kritik. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun mengungkapkan dengan cara menyindir. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau keadaan sesuatu atau keadaan sekarang. Misalnya membuat puisi tentang mengkritik pemerintahan, mengkritik anggota DPR, itu adalah salah satu puisi kritik sosial. Baik, ini secara umum ada namanya ciri-ciri puisi. Ini secara umum ya. Memang puisi itu memiliki puisi lama, puisi baru itu memiliki ada perbedaan ciri. Namun dari puisi lama dan puisi baru itu secara umum diksi yang digunakan lebih indah dan memiliki unsur-unsur kiasan. Nah, diksi tergantung dari rima persajakan agar menghasilkan irama indah. Puisi memiliki bait-bait terdiri dari beberapa baris, tidak terlalu memperhatikan tokoh atau alur, seringkali menggunakan majas. Nah, begitulah salah satu ciri-ciri atau ciri-ciri puisi secara umum. Ini secara umum, nah, bukan secara khusus. Kalau secara khusus biasanya ada puisi lama dengan puisi baru. Nah, itu akan kita bahas pada materi-materi yang berikutnya nanti. Dalam materi puisi ini diharapkan Ananda benar-benar bisa memahami keadaan dan sampai manapun puisi ini nanti yang bisa Ananda buat dengan puisi yang baik. Baiklah, Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah bisa belajar melalui video ini, dan terus semangat, terus berusaha menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang baik dalam proses belajar. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.